Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Joshua Oktarian Lumban Tobing dengan NIM 211100015, Prodi Akuntansi dari kampus Universitas Pertiwi Karawang. Izinkan saya pada saat ini untuk memaparkan materi tentang pembagian laba rugi firma atau persekutuan. Pengertian badan usaha firma. Firma atau sering juga disebut dengan FA adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Firma atau FH ialah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan badan usaha dengan nama bersama dengan mempunyai tujuan untuk membagi hasil yang didapat dari persekutuan tersebut. Dalam mendirikan firma, mempunyai anggota paling sedikit dua orang atau lebih. Semua anggota mempunyai tanggung jawab terhadap sebuah perusahaan dan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum di dalam akta pendirian firma. Pendirian firma. Dalam pendirian firma, setoran atau investasi dari masing-masing anggota sekutu akan dicatat dalam jurnal secara terpisah di pembukuan firma. Aset yang disetor masing-masing anggota sekutu ke dalam firma akan didebet ke akun aset firma sebesar nilai wajar yang berlaku pada saat penyerahan aset, dan nilai tersebut harus disepakati anggota sekutu yang lainnya. Demikian juga, jika terdapat kewajiban yang dibawa masing-masing anggota sekutu dan disepakati akan ditanggung firma, maka kewajiban tersebut akan dicatat di sebelah kredit sebagai akun kewajiban firma. Ilustrasi pertama, tanggal 5 September 2015, Pak Karto dan Pak Karta sepakat menggabungkan kedua perusahaan perorangannya ke dalam sebuah firma. Masing-masing akan menyetor sejumlah kas dan aset lainnya. Pak Karto menyetor uang kas sebesar 350 juta dan peralatan kantor dengan nilai pasar wajar pada saat itu 25 juta. Peralatan kantor yang diserahkan Pak Karto memiliki harga perolehan sebesar 50 juta dengan akumulasi penyusutan sebesar 30 juta. Sedangkan Pak Karta menyetor uang kas sebesar 275 juta dan mentransfer sejumlah piutang dengan nilai realisasi besi sebesar 125 juta dan nilai bruto 140 juta. Nah, untuk solusi untuk ilustrasi yang pertama tadi, ayat jurnal untuk mencatat setoran Pak Karto yaitu di kas ditulis 350 juta, peralatan kantor ditulis 25 juta, maka modal Pak Karto sejumlah yaitu 375 juta. Ayat jurnal untuk mencatat setoran Pak Karta yaitu kas 275 juta, piutang usaha 140 juta, dengan cadangan piutang tak tertagih 15 juta. Modal Pak Karto yaitu jadi sebesar 400 juta. Pembagian laba rugi bersih. Laba rugi firma dapat dibagi rata di antara sesama anggota sekutu, kecuali jika ada kesepakatan tertentu yang dibuat. Banyak firma yang akhirnya bubar karena tidak tercapainya kesepakatan yang adil mengenai bagaimana laba rugi bersih didistribusikan ke masing-masing anggota sekutu. Metode atau dasar perhitungan pembagian laba rugi bersih firma harus dinyatakan secara tertulis dalam kontrak atau perjanjian yang ditandatangani oleh seluruh anggota sekutu. Berikut ini adalah beberapa metode pembagian laba rugi firma atau persekutuan. Yang pertama, laba rugi dibagi sama. Laba rugi dibagi sama artinya para sekutu akan melaksanakan pertanggungjawaban pemasaran dan administrasi dalam proporsi yang sama. Saat perjanjian kerjasama firma tidak ditentukan mekanisme pembagian laba rugi, maka dianggap sekutu atau pemilik usaha akan mendistribusikan secara adil dalam persentase yang sama. Sebagai contoh, akuntansi pendirian persekutuan telah dijalankan oleh firma staf pajak dengan memperoleh keuntungan bersih sebesar 80 juta. Firma pajak didirikan oleh staf pajak dan rekan bisnis. Masing-masing sekutu telah menjalankan usaha dengan adil sesuai hak dan tanggung jawab saat berkontribusi. Untuk tabel pembagian laba rugi dibagi sama, yaitu staf pajak persentasinya 50% sehingga pembagian labanya menjadi 40 juta. Rekan bisnis juga 50% dengan pembagian labanya itu 40 juta. Yang kedua, laba rugi dibagi dengan rasio tertentu. Laba rugi dibagi dengan rasio tertentu harus ditentukan saat awal pendirian persekutuan. Hal ini melibatkan proses pertanggungjawaban segala macam kegiatan pemasaran dan administrasi. Biasanya sekutu yang berhasil menciptakan laba akan mendapatkan komisi dan gaji yang sesuai dengan tunjangannya. Sebagai contoh, firma staf pajak yang didirikan berhasil menciptakan keuntungan senilai 80 juta. Persentase pembagian laba rugi ditentukan sebesar 3:1 dari keuntungan.
Hal ini diakibatkan staf pajak lebih aktif mengelola usaha daripada rekan bisnis. Adapun prosedur perhitungan keuntungan yang didapatkan sekutu adalah untuk staf pajak yaitu presentasinya 75%, sehingga pembagian labanya mendapatkan 60 juta. Rekan bisnis 25% dengan pembagian labanya menjadi 20 juta. Yang ketiga, laba rugi dibagi dengan rasio modal. Laba rugi dibagi dengan rasio modal awal bertujuan agar sekutu pada awal pendirian mau menyetorkan aset dalam jumlah yang besar. Keberagaman proses pembayaran akan berakibat terhadap rasio terbayarkannya tagihan. Tagihan adalah surat informasi pemakaian jasa dan barang pihak ketiga yang dibutuhkan. Sebagai contoh, persekutuan usaha bersama yang didirikan oleh staf pajak dan rekan bisnis dengan setoran modal awal 145 juta dan 127 juta berhasil mendapatkan omset sebesar 80 juta. Saat berjalannya bisnis, terdapat beberapa penarikan priwe oleh staf pajak sebesar 7 juta dan rekan bisnis sebesar 13 juta. Nah, untuk cara menghitungnya sendiri menggunakan modal awal, cara menghitung laba rugi menggunakan modal awal dikonsentrasikan pada akta pendirian dan setoran modal. Bagi sekutu yang memiliki nilai lebih, adanya goodwill akan berpengaruh terhadap akta pendirian. Participating in partnership profit artinya sekutu aktif akan mendapat hasil lebih banyak daripada sekutu pasif. Staf pajak modal awalnya 145 juta, persentasenya 51,42%, sehingga pembagian labanya itu menjadi 41.136.000. Sedangkan rekan bisnis modal awalnya 127 juta, sehingga persentasenya menjadi 48,58%, sehingga pembagian labanya menjadi 38.864.000. Nah, untuk menghitung laba rugi menggunakan modal akhir, harus mendapatkan informasi perihal prive dan tambahan serta pengurangan modal. Setoran modal dapat bertambah atau berkurang menyesuaikan kebutuhan dana dari persekutuan. Usaha yang baik harus diimbangi dengan kondisi keuangan yang profesional. Staf pajak modal awalnya 145 juta, perubahannya 7 juta, sehingga menjadi modal akhirnya adalah 138 juta. Sehingga menjadi presentasinya itu menjadi 54,76%, sehingga pembagian labanya menjadi 43 juta 800.000 8.000. Dan rekan bisnis modal awalnya tadi 127 juta, privenya itu 13 juta, hingga modal akhirnya itu menjadi 114 juta. Persentasinya itu yaitu 45,24%, sehingga pembagian labanya menjadi 36.192.000. Metode yang keempat, metode yang terakhir yaitu laba rugi dibagi setelah gaji dan bonus sekutu. Laba rugi dibagi setelah gaji dan bonus sekutu dapat menjadi pedoman bagi sekutu aktif agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Gaji dan bonus dapat diberikan saat kontribusi sekutu aktif lebih banyak menghasilkan keuntungan. Mutual agensi artinya sekutu dapat bertindak atas nama sekutu lainnya. Persekutuan usaha bersama yang mampu menghasilkan laba 80 juta di mana staf pajak meminta gaji sebesar 16 juta atas kontribusi di periode berjalan. Setelah itu, laba rugi dibagi sesuai dengan rasio yang sama yaitu 50% banding 50%. Bagaimana cara menghitung keuntungan yang didapatkan karyawan tersebut? Laba rugi yang dibagi yaitu 80 juta dibagikan dengan gaji yang tadi 16 juta. Sehingga laba yang dapat dibagikan oleh mereka yaitu 64 juta. Nah, setelah mengetahui sisa laba yang dapat dibagi, maka langkah selanjutnya staf pajak dapat mentransfer dana sesuai dengan persentase yang disepakati, yaitu staf pajak dengan persentase 50%, pembagian labanya menjadi 32%, 32 juta, dan rekan bisnis persentasenya 50%, pembagian labanya 32 juta juga. Kesimpulannya, firma atau sering juga disebut EVA adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama yang sama. Firma atau EVA ialah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan badan usaha dengan nama bersama dengan mempunyai tujuan untuk membagi hasil yang didapat dari persekutuan tersebut. Ada beberapa metode yang dipakai dalam pembagian metode laba rugi firma atau persekutuan. Yang pertama, laba rugi dibagi sama. Yang kedua, laba rugi dibagi dengan rasio tertentu. Yang ketiga, laba rugi dibagi sesuai rasio modal. Dan yang terakhir, yang keempat, laba rugi dibagi setelah gaji dan bonus sekutu. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan saat ini berguna bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Salam sehat.